Kok aku pernah begitu loh. Nah, Kepo aja sebenarnya gitu. kepo. Friska yang begitu atau yang digituin? Saya yang tanya-tanya. Halo sahabat Titanium. Kali ini KF Talks mau bahas sesuatu yang menarik lagi nih. Tapi sebelumnya teman-teman semua udah tahu kan KF Talks itu apa? Nah, mungkin masih ada yang belum tahu. Kalau masih ada yang belum tahu, aku kasih tahu aja. Jadi, KF Talks itu adalah Cassandra, Friska, dua psikolog klinis forensik yang mau membahas tentang isu-isu kesehatan mental di dalam keseharian. Karena, KF Talks is the key to your fine mind. ya, begitulah intinya. Oke. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih yang tadi menarik itu? Toxic relationship. Waduh, toxic relationship. Oke. Jadi Kita mulai dari mana apa nih? sih yang disebut dengan toxic relationship? Jadi pada dasarnya adalah ketika sebuah hubungan antara tentu saja pasangan yang mungkin belum menikah atau sudah menikah sekalipun, Pasangan, temen juga bisa nggak sih, Mbak? bisa Any kind of any relationship. kind of relationship. Tapi tentu saja ternyata relationship itu mengandung kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan bagi salah satu atau bahkan bagi keduanya. Ya. Karena apa? Karena ternyata ada perbedaan status ya, ada perbedaan ketidakseimbangan lah, ada ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut sehingga hubungan tersebut yang seharusnya bisa memberikan rasa nyaman, rasa senang, justru akhirnya malah memberikan perasaan sakit, perasaan tidak menyenangkan, perasaan terluka dan lain sebagainya. Dan bukan tidak mungkin akhirnya juga nanti akan berlarut-larut dan menimbulkan konflik-konflik baru. Ya. Terutama di dalamnya adalah jadi akhirnya terjadilah yang disebut seringkali roller coaster relationship. I see. Gitu. Oke. Nah, berarti jenis-jenisnya apa aja, Fris? Jenis-jenisnya kita buka dulu contekan, Mbak, kalau gitu caranya. Karena ada Masih banyak. nyontek? Gengs. Oke. Ada 8 jenis, Mbak. Oke. Gitu. Jadi yang paling sering ya tipe toxic relationship yang tukang selingkuh. Oke. Gitu, pelaku toksik yang tukang selingkuh. Itu yang pertama. Kemudian ada yang menjalani hubungan tuh posesif. Oke. Si tukang posesif. Terus tukang kontrol. Udah gitu seseorang itu yang tukang perfeksionis gitu di hubungan, dia serba perfect. Jadi banyak tuntutan. Nah, perfect tuh kaitannya juga dia ada juga yang tukang komplain. Kemudian tukang bohong. Bohong terus tukang abuse. Baik itu secara fisik atau emosional, dan yang nganggap kita saingan terus gitu. Jadi nganggap kita rival terus gitu. Oke, jadi ada 8 jenis, guys. Ada belajar sahabat Titanium nih, kita ada 8 jenis pelaku toxic relationship gitu. Nah, ini menurut kriteria yang ada itu pada dasarnya memang akhirnya punya profil psikologis yang khas, gitu kan? Tadi itu apakah bohong, apakah mengontrol, apakah menganggap sebagai rival dan lain sebagainya. Karena berarti profil psikologisnya. Karena pada dasarnya semua orang itu kan tumbuh dan berkembang di dalam keluarga ya. Nah, bagaimana seseorang bisa akhirnya menjadi pelaku toxic relationship, dan itu bisa laki-laki bisa perempuannya loh. Karena kan kadang-kadang akhirnya yang bohong bisa laki-laki bisa perempuannya, yang mengontrol juga itu tadi. Ya kan? Dia asalnya kan dari rumah tuh orang-orang itu gitu kan. Berarti akarnya bibit-bibitnya dari rumah. Jadi ketika mereka belajar, mereka tumbuh, berkembang, mungkin dia juga lihat bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya, bagaimana ibu memperlakukan ayahnya gitu. Sehingga akhirnya ketika mereka tumbuh dewasa dan punya hubungan, secara tidak sadar mereka meniru dan melakukan persis bagaimana mereka juga mengalami kan. Yang dulu dia diperlakukan gitu ya. Dan mereka juga seringkali merasa bahwa itu adalah hubungan yang memang harus dilakukan. Mereka belajarnya begitu gitu. Yang mereka tahu hubungan adalah yang kayak gitu bentuknya ya. Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi, apa ya sebabnya? Apa sih yang menyebabkan mereka jadi begitu? Bagaimana prosesnya sampai mereka menjadi begitu? Gimana, Pris? Prosesnya ya? Ya yang tadi berarti kalau dari keluarga ya ada proses modeling gitu ya. Bahwa dia pertama-tama modeling dulu gitu. Setelah itu ya
bisa modeling, bisa juga sebagai korban kan tadi dia merasakan oh kayak gini ya rasanya sebagai apa di dalam hubungan yang seperti ini dan mungkin beranjak dewasa ya yang dia tahu bentuk hubungan adalah yang seperti ini jadi dia nggak punya referensi lain bentuk hubungan yang lebih sehat gitu jadi yang dia tahu hanya oh hubungan tuh yang toksik begini jadi dia pun akhirnya jadi pelaku gitu misalnya. Ya, jadi misalnya sebagai contoh ternyata pelaku yang suka bohong itu adalah ayahnya. Ya, misalnya jadi ya. dia melihat bahwa oh ini boleh dilakukan ya berarti memang perilaku ini adalah bagian dari hal. Atau mungkin karena ternyata ibunya adalah tipikal yang mengendalikan. Ya, Sehingga akhirnya mengendalikan. Jadi akhirnya dia juga belajar seperti itu. Merasa bahwa hidup itu harus mengendalikan orang harus berada di dalam kendalinya. Ya. Atau kalau yang misalnya tadi rival gitu ya. Nah, bagaimana dengan prosesnya? Berarti ketika seorang anak lahir ke dunia itu kan sebenarnya kalau di dalam psikologi katanya bagaikan kertas putih gitu ya. John Locke bilang sebagai kertas putih gitu. Nah, bagaimana dia ditulisin? Ya. Nah, kalau misalnya ternyata kualitas hubungan dari keluarga, orang tua, bagaimana ayah kepada ibu, bagaimana ibu kepada ayah dan akhirnya dia mengadopsi perilaku tersebut gitu. Nah, bagaimana dia merasakan, bagaimana dia mengidentifikasikan diri seperti ayah atau ibunya, seringkali itu juga terjadi di bawah sadar loh. Ya. Ya, tanpa sadar kadang-kadang anak bilang, aku nggak mau seperti ayahku, tapi ternyata dia jadi seperti itu. Aku nggak mau seperti ibuku, tapi ternyata dia juga seperti itu, gitu. Karena dia memasukkan atau mengadopsi nilai-nilai tersebut sejak kecil, ya apakah dia jadi tukang bohong, apakah dia jadi mengendalikan, apakah dia jadi maunya bersaing, gitu. Nah, lalu termasuk juga dalam kekerasan tuh, seringkali mau tidak mau tuh kan kadang-kadang bagaimana itu diajarkan dalam keluarga. Nah, persoalannya kan kembali situasi itu muncul, ya kan? Kalau kira-kira yang dalam bayangan Friska deh, case yang mungkin bisa dikasih contoh apa sih misalnya toxic relationship tuh? Toxic relationship ya misalnya yang paling gampang sih ya ini sekalian sharing pengalaman lagi. Posesif sih yang tadi posesif sih. Jadi entah ya bisa jadi mungkin di masa lalunya masa kanak-kanaknya dulu ya nih orang di overprotective sama orang tuanya gitu. Jadi dia mempelajari oh perilaku seperti itu akhirnya ketika pacaran yaitu ya akhirnya melakukan jadi pelaku posesif gitu. Jadi apa-apa dia overprotective apa-apa kamu nih milik saya overprotect kamu, apa-apa mesti lapor, apa-apa mesti info, kalau enggak ngamuk, kalau enggak apa gitu. Posesif sih. Padahal kan maksudnya ya harusnya nggak segitunya amat gitu. Misalnya kalau masih temenan atau pacaran gitu. Sebenarnya kan suami istri juga kan ada privacy. Nggak mestilah seposesif itu gitu. Kalau gitu saya mau ngomong yang mau diomongin ini sekarang justru masalah budaya. Ya. Bagaimana nilai-nilai budaya ataupun keyakinan itu juga ikut berperan. Jadi ketika diajarkan oleh orang tua, sekolah, masyarakat gitu, adalah nilai-nilai yang paling sering nih yang terjadi adalah oh kalau laki boleh gitu, kalau perempuan nggak boleh gitu. Ya kan? Nah, itu akan masuk tuh di dalam laki-laki sendiri juga seperti itu dan jadi ketika nilai-nilai tersebut diajarkan, terutama di dalamnya adalah ketidaksetaraan. Dan itu patriarki gitu ya. Jadi ada ketidaksetaraan di dalam sebuah hubungan. Bagaimana pasangan itu harusnya sebenarnya yang paling baik dan paling sehat adalah punya kesetaraan. Ya. Artinya masing-masing punya hak penuh terhadap dirinya masing-masing, tubuhnya masing-masing, lalu kemudian juga menghargai pasangannya dan memberikan kesempatan. Nah, tapi sekali lagi kalau itu tidak pernah diajarkan atau justru diajarkan sebaliknya, malah diajarin seperti itu. Diajarkan untuk tidak setara gitu. Ada perbedaan bahwa laki-laki punya hak untuk lebih banyak, kalau perempuan harusnya begini atau misalnya kalau dibalik ternyata perempuan harus menguasai di rumah dan lain sebagainya gitu. Tapi tergantung bagaimana nilai-nilai tersebut diajarkan gitu. Terus ada kasus lain nggak? Kasus lain paling ya ini nih misalnya yang kayak zaman sekarang nih anak zaman now sering banget ngomong mbak bucin gitu. Kenapa tuh bucin? Bucin kan karena jadi pihak yang satu yang tadi ada ketidaksetaraan. Jadi pihak yang lebih
ya dominan akan lebih semena-mena terhadap pihak yang pasifnya itu gitu. Misalnya bucin zaman sekarang tuh kadang gimana ya? Misalnya dia tukang selingkuh, pasangannya tukang selingkuh, terus tapi ini pihak yang satunya itu saking sudah diberlakukan pasif terus, kamu nih jadi pihak pasif, saya yang dominan, saya selingkuh, kamu tetap harus bisa terima. Dan pihak yang satunya pun mentalnya mungkin sudah terlatih untuk jadi ya udah deh pasrah. Jadi walaupun di dalam hati dia sebel, nih orang kok selingkuh terus, tapi juga nggak bisa bersikap gitu loh untuk dirinya. Dan jadilah itu terus menerus kayak gitu, dia luka tapi nggak berani ngomong, lukanya numpuk, ya keracunan. Tapi nggak berani melepaskan diri ya? Nggak berani juga melepaskan diri. Biasanya kasus-kasus bucin rata-rata kayak gitu, ngeluh komplain tapi nggak mau lepas juga. Tapi sebenarnya istilah bucin itu kan istilah anak-anak remaja sekarang ya, dan istilah anak muda sekarang gitu. Tapi kalau misalnya dari sisi psikologi sebenarnya itu adalah kekerasan di dalam siklus hubungan personal sebenarnya. Jadi memang itu yang seringkali disebut sebagai sebuah siklus yang awalnya adalah ada sebuah kondisi yang dirasakan atau diharapkan menyenangkan, yang disebut dengan honeymoon phase gitu kan. Lalu kemudian ada fase menuju kepada kekerasan dan akhirnya sampai kekerasan itu terjadi gitu. Nah ini kayak siklus berlanjut terus-menerus dan berulang ketika seseorang justru mengejar si honeymoon phase-nya. Merasa bahwa atau meyakini bahwa pasangan akan berubah. Setelah sakit pasti abis ini saya rasain enak lagi nih gitu. Pasti gitu. Jadi kayak orang sakau gitu ya, kayak orang mengharapkan sebuah kondisi yang menyenangkan walaupun sebenarnya sudah merasa tersakiti dan seringkali mereka berharap gitu. Seringkali nanti kalau saya sudah lebih sabar dia akan berubah, suatu saat akan berubah dan lain sebagainya. Padahal kondisi ketidaksetaraan tadi itu sebenarnya sudah merupakan bukti telah terjadi kekerasan, gitu kan. Tapi kembali lagi seringkali ada nilai budaya juga, nilai-nilai yang diajarkan baik di dalam keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat itu dianggap biasa. Nah, terus kalau mau kita bicara fenomena lain lagi yang juga menarik apa yuk? Kalau anak-anak sekarang sebut itu adalah retroaktif jealousy. Retroaktif jealousy itu ketika seseorang itu cemburu pada masa lalunya pasangan. Ya, pada masa lalu pasangan. Iya kan? Ya. Nah, persoalannya kan adalah bisa jadi pasangan itu ya mungkin belum tentu punya pernikahan sebelumnya ya, tapi mungkin punya pacar sebelumnya gitu kan. Lalu ternyata kamu ngapain aja? Gitu, dulu misalnya kamu dulu ngapain aja sama mantan gitu. Kemana aja gitu. Kamu masih sayang nggak? Wah kok aku pernah begitu loh. Nah. Kepo aja sebenarnya gitu. Kepo. Friska yang begitu atau yang digituin? Saya yang tanya-tanya. Berarti retroaktif jealousy itu. Makanya tadi berarti ya sempet jadi pelaku waktu belum sah jadi psikolog klinis masih. Jadi kalau udah jadi psikolog klinis nggak boleh ya? Harusnya mungkin memahami bahwa itu nggak oke ya. Jadi kembali lagi kalau di situ berarti ada penyimpangan nih kan, ada gangguan. Artinya apa sebenarnya? Dasar profil psikologisnya insecure ya. Benar sih Mbak. Ketika seorang tidak secure gitu, tidak merasa nyaman, tidak merasa aman dengan dirinya, ragu, akhirnya dia mungkin ya atas nama cinta sebenarnya katanya, tapi itu bukan cinta sebenarnya, itu adalah insecurity, lalu kemudian ingin menguasai, kemudian ingin mengatur dan lain sebagainya. Nah, tapi tentu saja seringkali juga ada kondisi cemas misalnya, khawatir, takut kehilangan. Takut berarti ya, bisa juga. Ya kan? Betul. Nah, sekarang balik lagi, apa yang harus kita lakukan berarti? Apa yang harus sahabat Titanium lakukan untuk supaya bisa lepas dari resiko toxic relationship? Terutama adalah karena relationship R sama dengan P, pleasure minus pain. Kalau pain-nya lebih besar daripada pleasure-nya, daripada kesenangan yang dihasilkan dari sebuah hubungan tersebut, relation-nya jadi minus. Dan gak heran sehingga orang akhirnya berpikir untuk mengakhiri hubungan. Kenapa? Karena rugi terus. Karena tekor terus. Nah, berarti kita harus bisa menjaga agar relationship kita pleasure-nya lebih tinggi daripada pain. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh sahabat Titanium, Fris? Berarti ya kalau dari yang rumus tadi ya berarti gimana caranya ya untuk
saling mengakomodir pleasure satu sama lain. Menyenangkan, saling menyenangkan gitu. Saling menghormati. Ya, saling meletakkan masing-masing diri sebagai posisi yang setara, seimbang, punya hak dan kewajiban tentu saja. Nah, tapi Mbak, pertanyaannya, kan ini kan berarti kayaknya dua-duanya cukup dewasa, cukup waras buat ya udah ketemu di tengah. Tapi kan kadang biasa emang pelakunya tuh kayak karena dia punya isu, dia punya unfinished business. Betul, dia punya keranjang sampah yang belum dibuang. Nah, gitu berarti itu kali ya, mesti dibuang dulu tuh. Itu alasannya. Makanya kami psikolog klinis hadir untuk Anda, untuk sahabat Titanium. Mari kita atasi toxic relationship supaya bisa memberikan kenyamanan bagi diri dan keluarga. Berarti harus kita rekap semuanya. Hari ini kita bahas tentang toxic relationship, yang artinya toxic relationship itu adalah sebuah hubungan, baik hubungan pacaran ataupun hubungan dengan teman ataupun hubungan pernikahan yang ternyata menimbulkan rasa tidak nyaman, lalu akhirnya bukan tidak mungkin menimbulkan konflik pada masing-masing. Yang jenis-jenisnya tadi ada 8 kira-kira, tolong dibantu ya Fris. Yang tukang selingkuh, tukang bohong, tukang mengatur, tukang membandingkan, posesif, dan juga komplain. Apalagi yang belum? Menganggap saingan tadi rival. Udah ya. Gitu ya. Oke. Yang jelas ini juga dipengaruhi oleh profil psikologi seseorang ketika masing-masing itu masih membawa unek-unek masa lalu, persoalan-persoalan masa lalu yang tidak selesai, dan tentu saja terbentuk dari dalam keluarga. Bagaimana mereka mengadopsi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh ayah dan ibu, dan tentu saja ini akan mempengaruhi kualitas hubungan mereka di masa selanjutnya. Dan banyak kasus-kasus yang muncul adalah terutama juga karena adanya adopsi nilai-nilai baik budaya maupun keyakinan terhadap diri kita, dan ada fenomena-fenomena masa sekarang ini justru muncullah istilah-istilah baru yang kemudian dijadikan standar dan patokan. Itu tadi istilahnya bucin atau apalagi ya. Nah, ya itu ada yang disebut juga retroactive jealousy, ketika ternyata ada fenomena seseorang itu menjadi cemburu dengan masa lalu pasangannya dan pengen tahu dan lain sebagainya, bahwa sebenarnya mungkin ada dasar profil psikologis yang khas, yaitu insecurity dan kecemasan, terutama juga ketika ada kejadian-kejadian masa lalu yang masih menetap dan masih tinggal dan menjadi masalah yang membentuk perilaku seseorang. Nah, tentu saja kita diharapkan untuk bisa membebaskan diri dari kemungkinan. Clear dulu sama diri sendiri. Betul, menyelesaikan persoalan-persoalan agar tentu tidak mengganggu kualitas hubungan di masa depan, terutama adalah nanti kalau sudah berkeluarga. Karena toxic relationship juga akan mempengaruhi anak-anak. Mantap. Baik, silakan ditutup. Oke, jadi itu topik pembahasan kita pada hari ini, sudah selesai tentang toxic relationship. Jangan lupa untuk like dan subscribe. KF Talks is from us to you. Bye. Thanks for watching. See ya.